perkenalkan nama saya Angelina Elizabeth Menggolan dari kelas 12 MIPA 3 nomor absen 4. Di sini saya akan menjelaskan materi dari bab 1 yaitu kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. A. Makna hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah semua hal yang diperoleh atau didapatkan setelah melakukan kewajiban. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia, tidak dibatasi status kewarganegaraan atau universal. Semua HAM masuk ke dalam hak warga negara. Hak warga negara adalah hak yang melekat pada warga negara. Hak ini dibatasi status kewarganegaraan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar setiap orang, tidak dibatasi status kewarganegaraan. Kewajiban negara adalah kewajiban sebagai warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan. Cakupan luas meliputi kewajiban asasi. Hak dan kewajiban memiliki hubungan kualitas atau sebab akibat, tidak dapat dipisahkan, karena dari kewajiban itulah muncul hak dan sebaliknya. Selanjutnya B. Substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Yang pertama, hak dan kewajiban negara dalam nilai dasar sila Pancasila. Hubungan antara hak dan kewajiban negara dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut. A. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama sesuai dengan kepercayaan serta melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing. Sila pertama ini juga menggariskan beberapa kewajiban warga negara untuk: yang pertama, membina kerjasama dan tolong-menolong dengan memeluk agama lain sesuai dengan situasi dan kondisi di lingkungan masing-masing. Yang kedua, mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Serta yang ketiga, yaitu tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Yang B, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kehidupan yang sama dalam hukum serta memiliki hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Adapun kewajiban dari negara yang tersirat dalam sila kedua ini diantaranya kewajiban untuk: yang pertama, memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, jenis kelamin, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, tegang rasa, dan tidak semena-mena kepada orang lain. Serta yang keempat, melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. C. Sila Persatuan Indonesia, yaitu menjamin hak setiap warga negara dalam keberagaman yang terjadi kepada masyarakat Indonesia, seperti hak mengembangkan budaya daerah untuk memperkaya budaya nasional. Sila ketiga mengamanatkan kewajiban setiap warga negara untuk: yang pertama, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang kedua, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Serta yang kelima, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. D. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Sila keempat menjamin partisipasi politik warga negara yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan berpendapat dan berorganisasi, serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum. Sila keempat mengamanatkan setiap warga negara untuk: yang pertama, mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan yang ketiga, yaitu memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya. E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sila kelima mengamanatkan setiap warga negara untuk: yang pertama,
mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Dan yang ketiga yaitu suka bekerja keras. Selanjutnya yaitu yang kedua, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar. Perwujudannya berupa ketentuan konstitusional atau UUD Perda. Yang A, hak atas kewarganegaraan, yaitu pasal 26 ayat 1 dan 2. Yang pertama, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang lain yang disahkan dalam undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. B, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Pasal 27 ayat 1 yaitu segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya. C, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 7 ayat 2. A, hak memperoleh kehidupan dan pekerjaan yang layak. B, peraturan perundang-undangan yang mengatur hal tersebut, undang-undang agraria, tenaga kerja, penanaman modal, dan lainnya. D, hak kewajiban bela negara. Pasal 27 ayat 3 yaitu upaya pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara. E, kebebasan berserikat dan berkumpul. Pasal 28 A, hak berserikat, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berpendapat. B, kewajiban mematuhi peraturan tentang hak-hak tersebut. F, kemerdekaan memeluk agama. Pasal 29 ayat 1 dan 2 yaitu yang pertama, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. G, pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 dan 2 yaitu hak dan kewajiban warga negara ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Hak mendapat pendidikan. Pasal 31 ayat 1, 2 dan 3 yaitu yang pertama, hak memperoleh pendidikan. Yang kedua, kewajiban mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayai. Yang ketiga, pemerintah menciptakan sistem pendidikan. I, kebudayaan nasional Indonesia. Pasal 32 ayat 1 dan 2. Isi dari pasal 32 ayat 1 dan 2 itu yang pertama, hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai budaya. Yang kedua, hak mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa nasional. Kemudian J, perekonomian nasional. Pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4, dan 5 yaitu yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas ajas kekeluargaan. Yang kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Yang ketiga, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, berkemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. K, kesejahteraan sosial. Pasal 34 ayat 1, 2, 3, dan 4 yaitu yang pertama, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Yang kedua, negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Yang ketiga, negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Yang keempat, yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Yang ketiga yaitu ada hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila, yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental dari Pancasila itu sendiri dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Contoh sikap positif dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu ada sikap positifnya yaitu yang pertama, menghormati dan bekerja sama antar umat beragama sehingga terbina kerukunan hidup. Yang kedua, saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan
kepercayaan kepada orang lain. Kemudian yaitu dari sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu sikap positifnya yaitu yang pertama mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia, yang kedua mencintai sesama manusia, yang ketiga tegang rasa kepada orang lain, yang keempat tidak semena-mena kepada orang lain, yang kelima menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, yang keenam berani membela kebenaran dan keadilan, yang ketujuh menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Kemudian yaitu ada dari sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sikap positifnya yaitu yang pertama menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Yang B itu rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, yang C itu cinta tanah air dan bangsa, D itu bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia, yang ke yaitu memajukan pergaulan dan persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Selanjutnya yaitu ada dari sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilannya. Itu yang pertama itu sikap positif yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, yang kedua tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, yang ketiga mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah. Yang kelima, mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada dari sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, menghormati hak orang lain. Yang ketiga, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Yang keempat, menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain. Yang kelima, menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah. Yang keenam, rela bekerja keras, dan yang terakhir menghargai hasil karya orang lain. Selanjutnya itu ada C, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara. Yang pertama, penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara yaitu yang pertama sikap egois atau mementingkan diri sendiri, yang kedua rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga sikap tidak toleran, yang keempat penyalahgunaan kekuasaan, yang kelima ketidaktegasan aparat penegak hukum, dan yang terakhir penyalahgunaan teknologi. Yang kedua, kasus pelanggaran hak warga negara, yaitu pelanggaran terhadap warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi misalnya sebagai berikut. Yang pertama, proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukannya, misalnya masih terjadi kasus skala tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masing terjadi. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran negara kita masih cukup tinggi. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar. Yang keempat, masih terjadi kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat beribadat. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Yang angka putus sekolah yang cukup tinggi mengindikasikan perlu terlaksana secara sepenuhnya amanat. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Pengingkaran kewajiban warga negara banyak sekali bentuknya, mulai dari sederhana sampai yang berat. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuang sampah sembarangan. Yang kedua, melanggar aturan berlalu lintas, misalnya tidak memakai helm, mengemudi tetapi tidak mempunyai surat izin mengemudi, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, berkendara tetapi tidak membawa surat tanda nomor kendaraan atau STNK, dan sebagainya. Yang ketiga, merusak fasilitas negara, misalnya mencoret-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon. Yang keempat, tidak membayar pajak kepada negara seperti pajak bumi dan bangunan, pajak berkendara motor, eksploitasi parkir, dan sebagainya. Selanjutnya itu D, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Satu, upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, yaitu berikut upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara oleh pemerintah. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara. Yang kelima, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran
bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal atau sekolah atau perguruan tinggi maupun non-formal, yaitu kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. Selanjutnya, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Yang terakhir, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum seperti berikut. Yang pertama, kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman. Yang kedua, Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar, dan sebagainya. Yang ketiga, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. Yang keempat, lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atau kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kemudian yang terakhir yaitu yang kedua, membangun partisipasi rakyat dalam mencegah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara, yaitu harus ada kerjasama yang baik antara pemerintahan dan warga negara dalam mencegahnya. Demikianlah materi yang saya sampaikan dari bab 1 PKN. Jika ada kesalahan dari penulisan dan kata-kata saya, mohon dimaafkan. Terima kasih.